that looked like a body check there, but he plenty in the middle. It's a decent cross, and there is fine header, and she scored. And have we Onde mande, rancak bana. Sanak-sanak, sedulur, kisanak yang rancak bana. Semoga sanak semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya musibah dan bencana alam yang sedang melanda negara kita yang tercinta ini. Kembali lagi bersama saya Ceplok. Oh ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya sanak. Film ini mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, silahkan nonton film fullnya ya sanak. Sanak, kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film Bandit Like Beckham yang dirilis pada tahun 2002 dan disutradarai oleh Gurinder Chadha. Film ini dibintangi oleh Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers, Anupam Kher, dan Archie Punjabi. Film ini bercerita tentang seorang cewek yang sangat menyukai sepak bola namun selalu ditentang oleh orang tuanya. Dan dia tetap berusaha untuk mewujudkan mimpinya bermain sepak bola. So, bagaimana ceritanya sanak? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya sanak. Di awal cerita ditampakkan laga MU yang sedang melawan Anderlecht, di mana sedang terjadi perebutan bola yang sengit. Bola berhasil diraih oleh Beckham. Dia mengumpan dari tepi ke tengah lapangan, dan Jess Damra berhasil menaduk bola dan mencetak gol untuk Manchester United. Lalu ditampakkan ibu Jess yang sedang memarahinya karena nonton sepak bola sedangkan kakaknya akan segera bertunangan. Your sister's getting engaged and you're sitting here watching this. Hey, come downstairs. Your sister's going crazy. Adegan selanjutnya diperlihatkan Jess yang sedang pergi menemani kakaknya Pinky untuk berbelanja dan bertemu dengan teman-temannya. Saat jalan-jalan mereka ketemu dengan teman Jess yang bernama Tony yang juga sedang berbelanja dengan orang tuanya. Saat Jess sedang menuju pulang melewati arah taman, dia melihat teman-temannya sedang bermain bola dan Tony mengajaknya untuk bergabung. Jess awalnya menolak, namun setelah sedikit dipaksa oleh Tony, akhirnya dia mau ikut bermain. Ternyata Jess adalah pemain bola yang sangat berbakat dan pada saat dia bermain, secara tak sengaja ada seorang cewek lain yang sedang memperhatikan permainannya di sana. Setelah bermain sebentar, Jess langsung pulang. Banyak tamu yang datang ke rumah Jess saat diadakan acara pertunangan kakaknya. Terlihat acaranya berjalan dengan lancar hingga malam hari. Keesokan harinya, saat Jess sedang bermain bola di taman, dia didatangi sama cewek yang melihat permainannya kemarin. Cewek itu bilang bahwa dia bermain untuk tim Hounslow Harriers. Cewek itu menawarkan kepada Jess untuk ikut bergabung di timnya untuk pertandingan di musim depan. Dan dia memperkenalkan dirinya, dia bernama Jules. Akhirnya Jess datang ke tempat latihan tim Hounslow Harriers. Di awal melihat Jess, pelatihnya seperti nggak yakin dan saat pelatih bertanya di mana dia biasanya bermain, dengan polosnya dia menjawab di taman. Di sesi latihan, Jess memperlihatkan skillnya kepada sang pelatih dan itu cukup membuat sang pelatih kagum melihatnya. Akhirnya Jess diterima sang pelatih untuk bergabung latihan bersama tim itu. Esoknya di rumah Jules, terlihat dia sedang bermain bola bersama ayahnya. Ibu Jules terlihat tidak suka melihat dia selalu bermain bola dan menentangnya. Namun ayahnya tetap berusaha untuk mendukung Jules dan bilang kalau dia setuju saja Jules bermain bola. Scene selanjutnya, saat akan mulai latihan, Jess diberikan pakaian klub dan disuruh untuk memakainya. Tapi Jess malah nggak suka. Saat pemanasan latihan telah dimulai, Jess hanya duduk diam di bangku pemain. Dia merasa malu karena bagian pahanya terlihat jelek karena bekas luka bakar semenjak dia kecil. Namun Joe tetap memberikan semangat dan bilang kalau nggak bakalan ada yang memperhatikan itu saat kau sedang bermain. Dan Jess pun terlihat kembali bersemangat mengikuti latihan. Sepulangnya dari latihan,
Saat sedang bermain bola di lapangan, ibunya memergokinya dan memarahinya sampai di rumah. Dan sejak saat itu ibunya melarang Jess untuk bermain bola lagi. Di taman, Jess melimpahkan kemarahannya sama Tony. Dan Tony bilang, kenapa kau nggak bermain saja dan jangan beritahu mereka, ha? Saat itu Jules juga datang ke sana dan Jess bilang kalau ibunya tak ingin dia bermain bola lagi. Jules juga bilang kalau ibunya juga nggak mengizinkannya, namun ia bisa memberikan alasan. Dan Jules memberikan jalan bagi Jess untuk bekerja agar tetap bisa ikut latihan bersama tim. Mulailah Jess mengikuti berbagai pertandingan dan latihan-latihan bersama timnya. Terlihat mereka yang mulai memenangkan pertandingan demi pertandingan yang mereka ikuti. Selanjutnya diperlihatkan Jess yang bertemu dengan Jules. Mereka berdua jalan-jalan dan pergi membeli sepatu bola. Malam harinya saat Jess pulang, ibunya mencium bau rokok di bajunya. Dia mengira kalau Jess merokok dan lebih terkejut lagi saat tahu Jess malah membeli sepatu bola. Esoknya saat sesi latihan, Jess ketahuan mengobrol saat sedang latihan dan dia dihukum oleh Joe untuk lari mengelilingi lapangan hingga membuat kakinya terkilir. Joe pun langsung berinisiatif untuk mengobatinya. Lalu Jess datang berkunjung ke rumah Jules dan Jules memperlihatkan kepada Jess tentang cuplikan-cuplikan pertandingan Liga Wanita di Amerika sampai ibu Jules datang dan mengatakan kepada Jess untuk sedikit mengajari Jules sedikit tentang kebudayaannya dan cara-cara menghargai orang tua. Scene berpindah saat Jess dan Jules sedang tertawa-tawa di tepi jalan dan kebetulan saat itu orang tua dari calon suami kakaknya lewat dan mengira kalau Jess sedang berciuman dengan lelaki. Padahal itu adalah Jules yang kebetulan tampilannya mirip sama kayak cowok, guys. Setiba Jess di rumah, dia melihat calon mertua kakaknya di situ dan Pinky yang lagi nangis. Kakaknya bilang kalau pernikahannya dibatalkan gara-gara Jess. Jess bertanya mengapa dan ibunya menjawab kalau mereka melihat Jess berhubungan kotor dengan laki-laki Inggris. Jess bilang kalau mereka bohong dan itu adalah Jules temannya, bukan laki-laki. Ternyata telah terjadi kesalahpahaman. Karena sakit hati, Pinky mengadukan semua perbuatan Jess selama ini dan bilang dia tidak pernah punya pekerjaan dan dia tetap bermain bola. Mendengar itu ibunya menangis dan kecewa. Adegan selanjutnya, saat sesi latihan bola, Joe memanggil Jules dan bertanya kemana Jess, karena sudah 2 kali berturut-turut nggak datang saat latihan. Jules mengatakan kalau orang tua Jess nggak tahu dia bermain bola selama ini. Mungkin sekarang mereka tahu. Siang itu juga Joe langsung datang ke rumah Jess dan berbicara sama orang tuanya. Joe bilang kalau dia baru saja mengetahui kalau orang tua Jess tidak tahu Jess bermain untuk timnya. Dan Joe minta maaf untuk itu. Ayah Jess bilang kalau dia nggak punya waktu untuk bermain sepak bola karena akan segera masuk ke universitas. Setelah keluar dari rumah Jess, Joe berkata bahwa timnya diundang untuk bermain di Jerman pada hari Sabtu dan dia juga berkata kalau dia mengerti apa yang sedang dihadapi oleh Jess. Tapi terkadang orang tua nggak selalu tahu yang terbaik untuk anaknya. Pada saat akan berangkat, tiba-tiba Jess muncul diantar oleh Pinky. Jess bilang kepada Joe kalau Pinky yang membantu dan seharusnya saat ini dia sedang berada di rumah saudaranya. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke Jerman. Tim mereka mulai melakukan pertandingan. Terlihat Jules yang berhasil mencetak gol. Dan Jess yang mendapatkan kesempatan penalti namun gagal mengeksekusinya dengan baik. Di rumahnya, ayah Jess sedang membaca koran dan agak terheran saat melihat sebuah halaman di koran itu. Ayah Jess kembali menyuruh ibunya untuk menelpon ke rumah sepupunya dan bilang ia mau bicara dengannya. Ternyata koran itu mengabarkan tim Harriers yang berangkat menuju Jerman dan tentu saja ada foto Jess di dalamnya. Kita dibawa pada malam di mana Jess beserta semua timnya pergi ke sebuah pub untuk melakukan pesta. Di sana Jess minta maaf kepada Joe karena gagal dalam eksekusi penalti. Joe bilang kalah dengan Harriers saat adu penalti sudah biasa untuk Inggris. Jess keluar dari pub itu dengan keadaan yang sedang mabuk dan Joe segera mengejarnya. Tak lama Jules menyusul mereka berdua dan dia langsung marah ketika melihat Jess dan Joe berdekatan. Dan saat kembali ke Inggris, ternyata kedatangan Jess telah ditunggu oleh orang tuanya. Jess memutuskan untuk datang ke rumah Jules. Dia mencoba meminta maaf kepada Jules. Jess bilang kalau itu adalah kesalahan dan dia nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Saat ibu Jules mau mengantar minuman untuk Jess dan Jules, secara nggak sengaja dia mendengar percakapan tentang masalah cinta yang sedang terjadi di antara Jess dan Jules. Ibu Jules menceritakan hal itu sambil menangis kepada suaminya.
Dia mengatakan kalau Jules sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Esoknya Pink kembali membantu Jess agar bisa mengikuti pertandingan. Jess pura-pura sakit sementara ibu dan ayahnya diajak Pink untuk berdoa ke kuil. Saat orang tuanya telah pergi, Jess pun juga bergegas pergi untuk mengikuti pertandingan. Belum seberapa lama, ayah Jess balik pulang karena lupa membawa sesuatu. Saat di rumah, dia memanggil-manggil Jess namun gak ada jawaban. Saat pertandingan, awalnya tim Jess lebih dulu kebobolan. Ayah Jess juga terlihat datang ke pertandingan itu. Jules berhasil menyamakan kedudukan melalui umpan yang diberikan sama Jess. Namun saat selebrasi gol, Jules nggak mempedulikan Jess. Begitupun sebaliknya, saat Jess berhasil membuat gol dari umpan Jules, Jess pun nggak peduli sama Jules. Di sini sangat terlihat kalau hubungan mereka masih belum baik. Hingga saatnya Jess terkena pelanggaran dan mendorong lawannya sehingga dia harus mendapatkan kartu merah karena melakukan kekerasan pada pemain lain. Di ruang ganti, Jess dimarahi oleh Joe. Joe bilang dia nggak mau lagi melihat sikap Jess yang seperti itu untuk selanjutnya. Jess yang merasa nggak terima langsung mengejar Joe. Sebenarnya Jess marah karena orang tadi memanggilnya Paki. Dan Joe bilang kalau dia mengerti apa yang dirasakan sama Jess. Lalu dia memeluk Jess dan kejadian itu dilihat oleh ayah Jess. Aduh. Setibanya Jess dan ayahnya di rumah, terlihat calon mertua kakaknya sedang berada di situ untuk berbicara dengan orang tua Jess dan Pinky. Ternyata mereka datang untuk kembali melamar Pinky, sehingga membuat Pinky kembali bahagia. Mereka menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 25. Yang mana pada tanggal itu juga adalah tanggal laga final bagi timnya Jess. Kita lanjut lagi ceritanya sana. Jules datang menemui Joe di barnya. Dia terlihat marah sama Joe, namun Joe mengatakan bahwa tim pencari bakat akan datang pada laga final. Selanjutnya Jules datang ke rumah Jess dan memberitahu Jess tentang pencari bakat dari Amerika yang akan datang tersebut. Jess tetap nggak bisa karena hari itu bertepatan dengan pernikahan kakaknya Pinky. Terjadi perdebatan antara Jess dan Jules dan akhirnya Jules pergi dengan perasaan kecewa. Jess harus mengalah dengan keadaan dan harus mulai untuk mengubur mimpi-mimpinya. Hari pernikahan Pinky pun sudah semakin dekat. Terlihat dari mulai banyaknya acara-acara yang diadakan oleh keluarganya. Sementara Jules tetap menjalankan latihan dengan maksimal untuk menghadapi laga final nanti. Pada malam hari, saat sedang berlangsung acara pesta di rumah Jess, Joe datang ke situ dan disambut oleh ayah Jess. Joe bilang pada ayah Jess kalau besok adalah pertandingan final dan itu adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk Jess. Dan memohon kepada ayah Jess agar jangan menyia-nyiakan bakat anaknya. Sampailah kita pada hari di mana pertandingan final akan digelar dan juga hari yang sama dengan pernikahan Pinky. Acara pernikahan mulai berjalan. Begitu juga dengan pertandingan final sepak bola. Saat pesta pernikahan tengah berlangsung, Tony menarik tangan Jess dan mengajaknya berbicara. Tony langsung bicara sama Jess, kau bisa bermain di babak kedua kalau kita pergi sekarang juga. Jess terkejut mendengar hal itu dan bilang Tony udah gila. Saat mereka sedang berdebat, ayah Jess datang dan berkata jika ini adalah jalan terbaik untuk melihatmu tersenyum di pernikahan kakakmu, maka pergilah sekarang. Tapi saat kau kembali, ayah ingin melihatmu tersenyum. Jess sangat senang mendengar hal itu dan dia langsung bergegas pergi. Jess langsung berganti pakaian di tengah-tengah perjalanannya menuju tempat pertandingan. Sementara di tempat pertandingan, tim Henslow lebih dulu ketinggalan satu angka dari tim lawan. Saat Jess telah sampai, Joe mengatakan kita ketinggalan 1-0 dan masih ada waktu beberapa menit lagi. Jules sangat senang melihat Jess bisa ikut bermain. Jules berhasil membalas ketinggalan timnya dengan permainan yang sangat epik. Saat Jess menggiring bola dan hampir mendekati gawang lawan, dia ditackle oleh lawan sehingga menyebabkan pelanggaran. Untunglah Jess nggak apa-apa dan mendapat hadiah tendangan bebas. Saat dia melihat orang-orang yang menjadi pagar betis, dia seolah-olah tengah melihat keluarganya dengan pakaian pesta pernikahan. Namun ternyata itu hanya hayalannya saja. Itu membuatnya teringat dengan pesta yang sedang berlangsung di rumahnya. Jess berhasil mengeksekusi tendangan bebas itu dengan sempurna dan menciptakan gol kemenangan bagi timnya.
Di ruang ganti, teman-teman Jess membantu untuk kembali memakai pakaian pestanya. Dan saat itulah Joe memanggilnya dan juga Jules. Mereka terlihat berbicara dengan seseorang dan sangat senang setelah itu. Melihat Jess dan Jules yang berpelukan, orang tua Jess terdiam. Salah paham lagi nih mereka. Di perjalanan pulang, Jules menceritakan kepada orang tuanya bahwa dia mendapat beasiswa penuh di Amerika sekaligus bisa bermain di klub sepak bola terkenal di sana. Namun ekspresi orang tuanya datar-datar aja guys. Selanjutnya Jess segera bergegas kembali ke rumahnya. Dia memang terlihat sangat bahagia setelah pertandingan itu. Keluarga Jess menangis saat melihat Pinky akhirnya akan meninggalkan rumah mereka. Mereka saling berpelukan. Dan saat itulah Jules dan ibunya datang ke tempat Jess. Melihat Jess sangat dekat dengan Jules, ibu Jules langsung marah sama Jess. Semua orang terheran-heran melihat tingkah laku ibu Jules ini. Jules langsung menarik kembali ibunya kembali ke dalam mobil dan mengajaknya pulang. Di dalam mobil, Jules menjelaskan kepada ibunya kalau dulu dia bertengkar sama Jess karena memperebutkan pelatihnya Joe. Mendengar itu, barulah ibu Jules terdiam. Dia telah salah pengertian selama ini, mengira anaknya adalah penyuka hubungan sesama jenis. Malam harinya di rumah Jess, dia akhirnya bilang kepada keluarganya kalau dia mendapatkan beasiswa ke Amerika dan dia sangat ingin pergi. Dia langsung ditentang oleh ibunya. Namun akhirnya Pak Bambra memberikan pencerahan sama istrinya dan semua orang yang ada di sana hingga akhirnya Jess pun diizinkan untuk pergi ke US. Di akhir cerita kita dibawa ke bandara. Jess dan Jules yang sudah siap berangkat dan Joe yang memberikan salam perpisahan sama Jess. Juga ada Om Beckham yang numpang lewat di situ guys. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini sana, terkadang kita memang harus berani untuk melakukan perlawanan demi hal-hal yang kita anggap benar. Kita harus berani berjuang untuk sesuatu yang kita yakini akan indah di masa depan. So, tetap perjuangkan mimpi kalian semua ya. Bantu-bantu like, share, dan subscribe ya sana. Onde mande, rancak bana.